got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Saya Lydia Amelia, NIM 0307203146. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari bahasa Latin yaitu con atau cum, yang artinya bersama-sama, dan tengo artinya menyentuh. Jadi pengertian secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Interaksi sosial adalah proses di mana antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok berhubungan satu dengan yang lain. Nasdian berpendapat bahwa interaksi sosial merupakan suatu intensitas sosial yang mengatur bagaimana masyarakat berperilaku dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial merupakan basis untuk menciptakan hubungan sosial yang terpola yang disebut struktur sosial. Interaksi sosial dapat pula dilihat sebagai proses sosial di mana mengorientasikan dirinya pada orang lain dan bertindak sebagai respon terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain. Setiadi dan Kolib mendefinisikan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan yang menyangkut perorangan antara kelompok-kelompok maupun antara perorangan dan kelompok. Sedangkan Jeki mendefinisikan interaksi sosial sebagai bentuk tindakan yang terjadi antara dua atau lebih objek yang memiliki efek satu sama lain. Efek dua arah sangat penting dalam berinteraksi. Interaksi sosial memerlukan orientasi bersama. Memata-matai orang lain bukan merupakan bentuk interaksi sosial karena orang yang dimata-matai tidak menyadarinya. Interaksi sosial juga diposisikan sama dengan proses sosial. Menurut Suekanto menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan proses sosial karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Menurut Banner dalam Gunawan, interaksi sosial merupakan suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih, sehingga tingkah laku individu yang satu dapat mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, dan sebaliknya. Menurut Kimball Young dan Raymond W. Max dalam Suekanto, interaksi sosial adalah kunci dari semua bentuk kehidupan sosial. Oleh karenanya, tanpa adanya interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial dinamakan juga dengan proses sosial yang berarti terdapat hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya yang memainkan peran secara aktif. Dalam interaksi juga lebih dari sekedar terjadi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, melainkan terjadi saling mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiulandari, NIM 0307203151. Saya di sini akan menjelaskan poin tentang syarat-syarat interaksi sosial. Adapun syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, menurut Suekanto tahun 1988 ayat 53, ada dua syarat. Yang pertama, adanya kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Yang pertama, adanya kontak sosial. Kontak sosial itu adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial, dan masing-masing pihak saling bereaksi antara satu dengan yang lain meski tidak saling bersentuhan secara fisik. Kontak sosial itu ada 3 bentuk. Yang pertama, orang perorangan. Misalnya nih, apabila anak kecil mempelajari kebiasaan dalam keluarganya, proses demikian terjadi melalui socialization.
yaitu suatu proses di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota. Yang kedua, orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Misalnya nih, apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat. Yang ketiga, suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Umpamanya nih, dua partai politik mengadakan kerjasama untuk mengalahkan partai politik yang ketiga di dalam pemilihan umum. Poin yang kedua, adanya komunikasi. Komunikasi itu hubungan antara pihak yang satu dengan yang lain yang saling mempengaruhi di antara pihak yang satu dengan yang lain dengan komunikasi. Sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh orang lain dan komunikasi dapat efektif apabila pesan atau pembicara yang disampaikan atau diucapkan sama oleh penerima pesan tersebut. Dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadinya berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Misalnya, suatu senyum dapat ditafsirkan sebagai suatu keramah tamahan atau sikap bersahabat atau bahkan sebagai sikap sinis dan sikap dingin, menunjukkan suatu kemenangan. Dengan demikian, komunikasi memungkinkan kerjasama antara perorangan atau antara kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan surah dalam Al-Quran tentang untuk saling mengenal dengan sesama manusia. Yang mana definisi interaksi sosial itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaksi adalah aksi timbal balik, dan sosial adalah sesuatu yang bersangkutan dengan masyarakat. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Menurut Gilin mengatakan di dalam bukunya bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan orang-orang, baik per orang ataupun antar kelompok manusia. Dari pengertian tersebut, Prof. Dr. Handus Surjono Sukanto memberikan gambaran bahwa interaksi sosial itu akan menimbulkan berbagai macam aktivitas yang kejadian. Misalnya interaksi masalah antar sesama, konflik antar ras, kemiskinan, dan seterusnya. Selanjutnya, Yasmin Anwar dalam bukunya mengatakan bahwa interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan yang dinamis. Hubungan yang dimaksud adalah berupa hubungan individu satu dengan yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, maupun antara individu dengan kelompok atau sebaliknya. Jadi interaksi menurutnya adalah kontak atau hubungan timbal balik atau stimulasi dan respon antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok. Penafsiran ayat-ayat interaksi sosial, interaksi ini adalah awal dari upaya untuk meningkatkan interaksi yang lebih jauh. Dalam aspek ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana disebutkan itu in ahsantum li anfusikum wa in asba'tum falaha. Yang mana artinya jika kamu bertaubat baik, jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lailatul Adila Purba, NIM 0307203140 akan menjelaskan materi tentang mampu mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Beberapa faktor pendorong terjadinya interaksi sosial antara lain kebutuhan sosial. Manusia secara alami memiliki kebutuhan akan interaksi sosial untuk menjalin hubungan, berbagi informasi, dan mendapatkan dukungan emosional. Konteks sosial, lingkungan di sekitar individu seperti tempat kerja, sekolah, atau komunitas lokal dapat mempengaruhi sejauh mana interaksi sosial terjadi. 3. Teknologi. Perkembangan teknologi seperti media sosial dan perangkat komunikasi telah mempermudah interaksi sosial jarak jauh. Minat bersama. Orang cenderung berinteraksi dengan orang lain yang memiliki minat atau tujuan bersama. Norma sosial. Norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya memainkan peran penting dalam mengatur interaksi sosial. Kepercayaan dan keamanan. Rasa kepercayaan dan perasaan aman dalam interaksi sosial dapat mempengaruhi sejauh mana individu mau terlibat. Selanjutnya, komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif juga menjadi faktor penting dalam interaksi sosial. Ketersediaan waktu. Individu perlu memiliki waktu yang cukup untuk berinteraksi sosial. Kondisi kesehatan mental dan emosional. Kesehatan mental dan emosional individu dapat memengaruhi keinginan dan kemampuan mereka untuk berinteraksi sosial. Keadaan sosial dan politik. Situasi sosial dan politik di suatu negara atau wilayah dapat memengaruhi interaksi sosial, terutama dalam konteks konflik atau ketegangan. Dan yang terakhir, penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini dapat berinteraksi satu sama lain dan memiliki dampak kompleks yang terinteraksi sosial individu dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Rahmiatul Zuhro. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Lavin, yang mengembangkan suatu daftar mengenai berbagai bentuk interaksi, bahwasannya bentuk-bentuk interaksi itu terdapat 3 kategori utama. Yang pertama ada proses-proses sosial, yang kedua ada tipe-tipe sosial, dan yang ketiga ada pola-pola pengembangannya. Proses-proses sosial ini akan mencatat bentuk-bentuk seperti perilaku kolektif elementer, pembentukan partai, pembagian kerja, isolasi, asosiasi, subordinasi di bawah suatu pimpinan, oposisi terhadap penguasaan, dan juga rasa terima kasih. Selanjutnya ada tipe-tipe sosial. Tipe-tipe sosial ini akan memusatkan perhatiannya bukan pada proses interaksinya secara keseluruhan, melainkan pada peran perilaku yang khas dari seseorang yang terlibat. Contohnya, penengah, orang yang tidak memihak, wasit, atasan, dan bawahan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pola-pola pengembangannya. Pola-pola pengembangan ini memusatkan perhatiannya pada proses-proses sosial yang lebih kompleks, seperti diferensiasi sosial, perubahan dari basis organisasi sosial yang bersifat lokal ke yang fungsional, dan juga perubahan dari kriteria eksternal atau mekanik sebagai dasar untuk organisasi sosial ke kriteria yang lebih rasional. Selanjutnya, di sini juga dijelaskan oleh Gillin menggolongkan interaksi sosial ke dalam beberapa bentuk yang lebih luas lagi, yaitu pada proses asosiatif. Proses asosiatif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, dan yang ketiga ada asimilasi. Kerjasama di sini diartikan sebagai suatu usaha sama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama tertentu. Kerjasama ini timbul karena adanya orientasi pada individu terhadap kelompoknya dan kelompok lainnya. Selanjutnya ada akomodasi. Istilah akomodasi ini dipergunakan dalam 2 hal.
dua arti, yaitu untuk menunjukkan pada suatu keadaan dan untuk menunjukkan pada suatu proses. Yang dimana akomodasi ini yang menunjukkan pada suatu keadaan berarti kenyataannya adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara individu dan kelompok sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam suatu pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi ini merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara individu atau kelompok dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Baik, selanjutnya menurut Gilin ini bahwasanya proses di sini terdapat juga yang dikatakan dengan proses disosiatif, yaitu yang pertama mencakup tentang persaingan, yang kedua ada kontravensi, yang ketiga ada oposisi, dan keempat ada konflik. Persaingan di sini merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan kekerasan dan ancaman. Bentuk-bentuk persaingan di sini ada persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan untuk mencapai suatu kedudukan, persaingan karena perbedaan ras. Fungsi persaingan di sini untuk menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif dan sebagai jalan di mana keinginan, kepentingan, serta nilai-nilai yang ada pada suatu masa menjadi pusat perhatian tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi ini merupakan gejala-gejala yang ada ketidakpuasan terhadap diri seseorang atau terhadap suatu rencana. Kontravensi ini mencakup 5 subproses, yang dimana ada proses umum, bentuk yang sederhana, bentuk intensif yang bersifat rahasia, dan juga yang bersifat taktis. Yang ketiga ada oposisi. Oposisi ini adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lain dengan ancaman atau kekerasan. Sebab terjadinya oposisi ini adanya perbedaan individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan juga perubahan sosial. Oposisi ini juga sama dengan pertentangan ataupun pertikaian. Pertentangan atau pertikaian ini menyangkut suatu tujuan, nilai, atau kepentingan sepanjang tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan sosial di dalam struktur sosial tertentu. Yang terakhir ada konflik. Konflik ini secara umum sering terjadi di dalam masyarakat sebagai gejala sosial yang dialami. Menurut Surjono Sukanto, konflik ini adalah proses sosial di mana orang, perorangan, atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman ataupun kekerasan. Tetapi di dalam pendidikan, konflik ini akan dapat menantang pihak lain antara pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.